Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak semua, murid-muridku kelas 10 IPS 2. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, minggu lalu kita sudah berkenalan dan hari ini kita akan langsung memulai pembelajaran. Yang minggu lalu sempat saya singgung beberapa materi yang akan kita bahas dalam satu semester yang akan datang. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelum melakukan pembelajaran, saya presentasi dulu apakah ada yang izin atau tidak hadir. Oke, jadi saya absen aja ya. Amanda, oke, hadir. Kemudian Titin hadir. Kemudian Zahra hadir. Oke, hadir semuanya ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di pagi ini bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya dan semoga tidak mengantuk ya, karena ini masih di jam pelajaran yang kedua ya, masih ada berapa ya, karena minggu lalu kita sudah melakukan perkenalan dan sudah menyinggung beberapa materi yang akan kita bahas nantinya. Jadi hari ini mungkin kita langsung melakukan pembelajaran, yaitu materi kita yaitu mengenai teks negosiasi. Apa itu negosiasi? Ada yang tahu negosiasi itu apa? Iya benar. Iya, jadi negosiasi itu adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Oke, di layar sudah saya tampilkan PPT mengenai teks negosiasi ya. Itu ada beberapa pengertian teks negosiasi, di salah satunya yaitu menurut KBBI. Menurut KBBI itu sendiri, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama. Kemudian ada pengertian negosiasi yang kedua, yaitu menurut JS Badudu. Negosiasi adalah perundingan yang bersifat tawar-menawar agar didapat kesepakatan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi teks negosiasi itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ya, tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, harus dua orang atau lebih. Kemudian yang ketiga yaitu ada dari buku Siswa Bahasa Indonesia yang sudah kalian pegang saat ini ya. Di situ ada penjelasan mengenai negosiasi itu sendiri, yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi itu apa? Mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Jadi melakukan negosiasi itu tidak dapat dipaksakan, harus benar-benar setuju sama setuju ya, rela sama rela. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi itu ada 4. Yang pertama ada orientasi, kemudian ada pengajuan, kemudian ada penawaran, dan yang terakhir yaitu persetujuan. Yang pertama yaitu orientasi. Apa itu orientasi? Ada yang tahu? Iya, benar. Orientasi merupakan proses awal dari negosiasi saat pembicaraan atau tawar-menawar mulai dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu pengajuan. Apa itu dengan pengajuan? Pengajuan merupakan proses dilakukannya satu pihak untuk mengungkapkan keinginannya akan pihak lain. Kemudian yang ketiga yaitu penawaran. Penawaran yaitu inti dari negosiasi itu sendiri. Penawaran timbul karena adanya pengajuan. Dan struktur yang terakhir atau yang keempat yaitu persetujuan. Persetujuan merupakan hasil dari negosiasi di mana kedua
belah pihak telah mencapai kesepakatan. Jadi di persetujuan ini biasanya terjadi kesepakatan ya, terjadi suatu kesepakatan dari negosiasi itu sendiri. Dari selanjutnya yaitu kita akan masuk ke kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 10 ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu menggunakan bahasa persuasif. Ada yang tahu apa itu bahasa persuasif? Bahasa persuasif merupakan suatu bentuk bahasa yang digunakan untuk membujuk maupun menarik perhatian seseorang. Nah, bentuk bahasa persuasif bisa dilihat pada contoh kalimat seperti ini. Kaos ini cocok Bu untuk anak ibu, seperti itu karena ini merupakan model terbaru, seperti itu. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan bahasa deklaratif. Ada yang tahu apa itu deklaratif? Ya, benar. Bahasa deklaratif biasanya disampaikan dengan pernyataan yang memiliki fungsi atau memiliki tujuan untuk memberikan informasi maupun berita mengenai suatu hal. Seperti itu. Kemudian, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kesantunan bahasa. Kenapa harus ada kesantunan bahasa atau bahasa yang sopan dalam melakukan negosiasi? Ada yang tahu? Nah, hal ini disebabkan agar terciptanya komunikasi yang baik demi tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkepentingan atau untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian yang kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi atau kata penghubung yang digunakan dalam teks negosiasi itu diantaranya yaitu begitu, meskipun, walaupun. Nah, walaupun ini ada yang tahu ini merupakan konjungsi apa? Iya, benar, konjungsi pembenaran. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu menggunakan kalimat efektif. Nah, penggunaan kalimat efektif dalam teks negosiasi bertujuan agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan mudah dan tepat. Kalimat efektif di sini yang dimaksud yang seperti apa? Yang singkat, padat, jelas, dan tepat. Nah, artinya mudah dipahami itu seperti itu. Kemudian kaidah kebahasaan yang ke-6 yaitu berisi pasangan tuturan. Tuturan ialah sebuah kalimat yang dituturkan seseorang untuk menyampaikan maksud dan tujuan tertentu. Kemudian yang ke-7 yaitu bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Dalam sebuah negosiasi terdapat seseorang yang memerintah dan orang yang memenuhi perintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan pronomina persona. Pronomina atau kata ganti merupakan suatu jenis kata yang menggantikan nomina maupun frasa nomina. Contohnya itu saya, kami, ataupun Anda. Kemudian kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu kalimat langsung, menggunakan kalimat langsung. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat kontras. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengevaluasi isi teks negosiasi. Nah, mengevaluasi isi teks negosiasi yang pertama yaitu ada merumuskan ciri negosiasi. Ciri-ciri dari teks negosiasi itu apa? Yang pertama, ya di layar udah ada ya. Yang pertama adanya partisipan. Kemudian yang kedua adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, terjadi kesepakatan sebagai hasil akhir negosiasi.
Kemudian yang terakhir yaitu adanya pengajuan dan penawaran. Oke, ini ada contoh teks negosiasi antara penjual dan pembeli. Saya beri waktu 5 menit untuk kalian baca dan nantinya akan ada soal tanya jawab ya. Jadi baca dengan cermat. Oke, saya beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, ini pertanyaan dari teks negosiasi itu ya. Yang pertama, siapa pelaku dalam dialog tersebut? Ada yang bisa menjawab? Iya, benar, penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut? Iya, benar, dengan menawar 20.000. Ya, bagaimana tanggapan penjualnya? Untuk nomor 3, tidak boleh ya, karena mangga itu bagus, bukan karbitan. Kemudian nomor 4, apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan? Iya, terjadi. Bagaimana kesepakatan itu terjadi? Kesepakatan itu terjadi pembelinya tidak boleh memilih yang besar-besar semua, ya. Kemudian kesepakatannya itu. Kemudian ada cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Bagaimana cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi? Ada yang tahu? Ya, benar. Ya, karena udah ada ya di layar, yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Kenapa harus menggunakan bahasa yang sopan? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, agar tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah ditentukan ya, yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah tidak memihak pihak lain, ya. Kemudian yang ketiga adalah saling menguntungkan. Ya, harus saling menguntungkan dengan adanya kesepakatan itu. Nah, kalau udah ada kesepakatan itu pasti kedua belah pihak itu kemungkinan besar akan menguntungkan semuanya. Nah, dan keempat, cara menyampaikan pengajuan yang benar, yang nomor 4 yaitu disertai dengan alasan yang kuat. Mengapa kamu menawar buah ini ya? Mungkin karena buahnya terlalu kecil atau mungkin buahnya kurang manis. Nah, itu harus ada alasan yang kuat. Oke, ini ada contoh teks lagi mengenai teks negosiasi. Nah, ini karena di dalam teks itu sudah ada contohnya bagaimana cara mengajukan atau melakukan penawaran dengan bahasa yang sopan, tidak menekan pihak lain, serta dengan disertai alasan yang kuat. Nah, itu merupakan contoh dari cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Yaitu apa? Adanya sebuah kesepakatan, persetujuan tanpa adanya tekanan atau paksaan. Dalam mencapai sebuah kesepakatan, selain menerima alasan yang disampaikan pihak yang menyajikan pengajuan, penawar biasanya juga mengajukan tuntutan. Ketika pengajuan dan penawaran mencapai titik temu, terjadilah kesepakatan. Nah, kemudian ini ada contoh teks lagi ya, teks negosiasi lagi, dan ini mengacu pada materi selanjutnya, sebelumnya yaitu syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Nah, di situ ada ketika pihak mengajukan tuntutan, Rani menyepakati persyaratan yang diterapkan oleh ayahnya, maka tercapailah kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi itu menguntungkan kedua belah pihak. Yang pertama, Rani mendapatkan HP baru yang diinginkan, kemudian ayah mendapatkan hadiah prestasi belajar yang baik dari Rani. Materi yang terakhir yaitu menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan dan tertulis. Nah,
Yang pertama yaitu ada menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Teks negosiasi itu biasanya disajikan dengan pola penyajian yang berbeda, yaitu ada yang dialog, ada yang cerita pendek, dan juga ada yang berbentuk surat. Nah, dari ketiga ini sudah saya tampilkan tadi ya contoh teksnya. Yang dialog udah, yang cerita pendek itu Ayah dan Rani. Nah, yang surat ini hampir sama dengan yang cerita pendek. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Dengan cara menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mengandung alasan yang dapat diterima oleh semua pihak, dan mengandung bukti bahwa alasan dapat meyakinkan. Nah, itu akan menghasilkan kesepakatan yang nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak. Itu. Kemudian itu materi yang dapat saya sampaikan ya. Jadi itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai teks negosiasi. Sebelum ke penugasan, apakah ada yang ingin bertanya tentang mengenai teks negosiasi, atau mungkin yang tadi saya sampaikan ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan sekarang sebelum pembelajaran hari ini saya tutup. Jadi tugas untuk hari ini yaitu kalian membuat video mengenai negosiasi ya. Jadi kalian seolah-olah menjadi penjual atau pembeli atau yang lain yang di dalamnya itu ada penawaran, pengajuan, persetujuan, kesepakatan dan lainnya ya. Kemudian deadline untuk tugas ini yaitu 1 minggu ya, saya tunggu 1 minggu. Kemudian nanti kalian mempresentasikannya mengenai pengajuan yang ini, kemudian penawarannya yang seperti ini ya, seperti itu. Jadi kesimpulan dari materi teks negosiasi ini yaitu negosiasi yaitu proses tawar-menawar yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu ya, seperti itu. Terus kemudian teks negosiasi itu terdiri dari penawaran, terus kemudian pengajuan, persetujuan, kesepakatan, dan penutup ya. Itu kesimpulan dari hari ini, untuk materi hari ini yaitu teks negosiasi. Dan saya harap kalian bisa paham mengenai teks negosiasi ini dan kedepannya lebih giat lagi untuk melakukan pembelajaran bersama saya ataupun guru lainnya. Terus kemudian materi yang akan kita bahas untuk minggu depan yaitu mengenai teks berita ya, teks berita. Kemudian ya ini sudah waktunya habis ya kita. Jadi bisa kita tutup pembelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.